Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semuanya. Kembali ketemu saya membaca Harry Potter dan Piala Api. Sekarang kita akan baca chapter ke-9, Tanda Kegelapan. Nah, ini ilustrasinya bisa dilihat. Seperti biasa, sebelum baca, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca istilah asing ataupun istilah bahasa kita sendiri, apalagi istilah-istilah khusus untuk novel ini. Saya mohon maaf. Membaca nama juga saya mohon maaf kalau ada salah, nama tempat, nama apa, nama saya mohon maaf. Kemudian seperti biasa, uh, yang belum membaca silahkan mendengarkan, tapi saya sarankan juga selain mendengarkan untuk cari untuk membacanya, karena ya bukan membaca ini menurut saya bukan spoiler ataupun pengetahuan sedikit pun, karena setiap orang kalau membaca punya referensi masing-masing, sehingga setiap katanya menjadi makna yang berbeda-beda di tiap orang yang membaca. Jangan lupa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Tanda kegelapan. Jangan bilang ibu kalian bahwa kalian ikut taruhan. Mr. Weasley memperingatkan Fred dan George ketika mereka menuruni tangga berkarpet ungu. Jangan khawatir, Dad, kata Fred riang. Kami punya rencana besar dengan uang ini. Kami tak mau uang ini disita. Sesaat tampaknya Mr. Weasley ingin bertanya tentang rencana besar itu. Tetapi setelah mempertimbangkan, dia memutuskan lebih baik untuk tidak tahu. Mereka segera turun berbaur dengan rombongan yang sekarang berduyun-duyun meninggalkan stadion dan kembali ke kemah-kemah mereka. Nyanyian parau memecah keheningan malam sementara mereka kembali menyusuri jalan setapak berpenerangan lentera. Dan Crown tak henti-hentinya melesat di atas kepala mereka, terkekeh dan melambai-lambaikan lentera mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di tenda, tak seorang pun ingin tidur. Dan mengingat kehiruk-pikukan di sekeliling mereka, Mr. Weasley setuju. Mereka semua boleh minum secangkir coklat dulu sebelum berangkat tidur. Segera saja mereka berdiskusi seru tentang pertandingan. Mr. Weasley berdebat dengan Charlie soal kecurangan, dan baru ketika Ginny tertidur di atas meja kecil dan coklat panasnya tumpah ke lantai, Mr. Weasley menghentikan jalannya pertandingan yang diulang secara verbal dan mendesak semua untuk pergi tidur. Hermione dan Ginny masuk ke tenda sebelah, dan Harry serta sisa keluarga Weasley berganti piyama dan naik ke atas tempat tidur mereka. Dari sisi lain perkemahan, mereka bisa mendengarkan nyanyian ramai dan gaung letupan yang ganjil. Oh, untung aku tidak bertugas, gumam Mr. Weasley mengantuk. Bayangkan kalau aku harus menyuruh orang-orang Irlandia itu berhenti merayakan kemenangan mereka. Harry yang tidur di tempat tidur di atas Ron terbaring nyalang menatap langit-langit kanvas tenda, memandang cahaya lentera Ravenclaw yang kadang-kadang terbang melintas, dan membayangkan lagi beberapa gerakan spektakuler Krum. Dia sudah ingin sekali menaiki Firebolt-nya dan mencoba Wronski Feint. Oliver Wood dengan diagram yang bergerak-gerak tak pernah berhasil menyampaikan bagaimana seharusnya gerakan itu. Harry melihat dirinya memakai jubah yang di punggungnya tertera namanya, dan membayangkan sensasi ketika mendengarkan teriak membahana 100.000 penonton ketika suara Ludo Bagman bergaung di seluruh stadion. Dan inilah Potter. Khayalan anak kecil. Harry tak pernah tahu apakah sebetulnya dia tertidur atau tidak. Khayalannya terbang seperti Krum. Mungkin saja benar-benar berubah menjadi mimpi. Yang dia tahu hanyalah mendadak Mr. Weasley berteriak-teriak. Apa itu? Bangun! Ron, Harry, bangun! Bangun cepat! Harry buru-buru duduk dari bagian atas, dan bagian atas kepalanya membentur kanvas. Ada apa? Tanyanya. Samar-samar dia merasakan ada yang tak beres. Suara-suara di bumi perkemahan telah berubah. Nyanyian-nyanyian telah berhenti. Dia bisa mendengarkan jeritan-jeritan dan suara-suara orang berlarian. Dia turun dari tempat tidurnya dan meraih pakaiannya. Tetapi Mr. Weasley yang telah memakai jeans dan piyamanya berkata, "Tak ada waktu lagi, Harry. Sambar jaket saja dan pergilah keluar. Cepat!" Harry melakukan yang disarankan dan bergegas keluar dari tenda. Ron menyusul di belakangnya.
Dalam cahaya beberapa api yang masih menyala, dia bisa melihat orang-orang berlarian ke hutan, melarikan diri dari sesuatu yang bergerak melintas lapangan ke arah mereka. Sesuatu yang mengeluarkan pijar-pijar cahaya dan bunyi seperti letusan senapan. Olok-olok keras, gelak tawa, dan teriakan orang mabuk terbawa angin ke arah mereka. Kemudian muncul semburan cahaya hijau terang yang menerangi suasana. Serombongan penyihir bergerak rapat dan bersamaan dengan tongkat terarah lurus ke atas berjalan pelan melintasi lapangan. Harry menyipitkan mata memandang mereka. Kelihatannya mereka tidak memiliki wajah. Kemudian dia sadar bahwa kepala mereka ditutup tudung dan wajah mereka memakai topeng. Jauh di atas mereka melayang di udara, 4 sosok menggeliat sedang diubah menjadi bentuk-bentuk aneh. Seakan para penyihir bertopeng di darat itu pemain sandiwara boneka. Dan orang-orang di atas mereka adalah boneka-bonekanya yang digerakkan dengan tali-tali yang tak tampak yang meluncur ke atas dari ujung tongkat. 2 dari 4 sosok itu sangat kecil. Lebih banyak penyihir bergabung dengan grup yang berbaris itu, tertawa-tawa dengan menunjuk-nunjuk tubuh-tubuh yang melayang. Tenda-tenda tertabrak dan roboh ketika rombongan yang berjalan itu semakin besar. 1-2 kali Harry melihat salah satu dari rombongan itu meledakkan tenda yang menghalangi jalan mereka dengan tongkatnya. Beberapa tenda terbakar. Teriakan-teriakan semakin keras. Orang-orang yang melayang itu mendadak diterangi cahaya ketika mereka melewati tenda yang terbakar, dan Harry mengenali salah satunya, Mr. Roberts, manajer bumi perkemahan. 3 yang lain tampaknya istri dan kedua anaknya. Salah satu rombongan di bawah menjungkirkan Mr. Robert dengan tongkatnya. Gaun tidurnya merosot ke bawah sehingga tampaklah celana dalamnya yang besar dan dia berusaha menutupinya. Sementara rombongan di bawahnya mengolok-oloknya dan tertawa terbahak-bahak. Memuakkan, gumam Ron. Mengawasi Muggle paling kecil yang telah mulai berpusing bagai gasing. Kepalanya terkulai, lemas dari kanan ke kiri. Sungguh memuakkan. Hermione dan Ginny bergegas menuju mereka, menarik mantel menutupi gaun tidur. Dengan Mr. Weasley di belakang mereka. Pada saat bersamaan, Bill, Charlie, dan Percy muncul dari tenda anak laki-laki, berpakaian lengkap dengan lengan baju tergulung dan tongkat siap di tangan. Kami akan membantu kementerian, Mr. Weasley berteriak mengatasi semua kebisingan. Kalian masuklah ke hutan dan jangan berpencar. Aku akan datang menjemput kalian kalau kami sudah membereskan ini. Bill, Charlie, dan Percy sudah berlari ke arah rombongan yang mendekat. Mr. Weasley berlari mengejar mereka. Para petugas kementerian berlarian dari segala jurusan ke arah rombongan yang mengacau yang datang semakin dekat. Ayo, kata Fred, menyambar tangan Ginny dan menariknya ke arah hutan. Harry, Ron, Hermione, dan George mengikuti. Mereka semua menoleh ketika tiba di pepohonan. Rombongan pengacau itu sudah lebih besar dari sebelumnya. Tampak para petugas kementerian berusaha menyeruak di antara mereka untuk mencapai para penyihir bertopeng di tengah. Namun mereka mendapat kesulitan besar. Tampaknya mereka tak berani menggunakan mantra apapun, takut membuat keluarga Roberts jatuh. Lentera berwarna yang semula menerangi jalan setapak menuju stadion telah dipadamkan. Sosok-sosok gelap berjalan serabutan di antara pepohonan. Anak-anak menangis. Teriakan-teriakan cemas dan suara-suara panik berkumandang di sekitar mereka dalam dinginnya udara malam. Harry terdorong ke sana kemari oleh orang-orang yang wajahnya tak bisa dilihatnya. Kemudian dia mendengar Ron memekik kesakitan. Ada apa? Tanya Hermione cemas, berhenti sangat mendadak ketika Harry menabraknya. Ron, kau di mana? Ini konyol sekali. Lumos! Hermione menyalakan tongkatnya dan mengarahkan cahayanya yang kecil ke jalan setapak. Ron tergeletak di tanah. Tersandung akar pohon, katanya jengkel seraya bangkit. Ya, dengan ukuran kaki seperti itu susah tidak tersandung, kata suara di belakang mereka yang nadanya agak dipanjang-panjangkan. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh. Draco Malfoy berdiri sendirian tak jauh dari mereka, bersandar ke pohon, santai sekali. Tangannya bersedekap.
Tampaknya dia mengawasi kejadian di bumi perkemahan lewat celah-celah pepohonan. Ron mengumpat Malfoy dengan kata-kata Harry tahu tak bakal pernah diucapkannya di depan Mrs. Weasley. Jaga bahasamu, Weasley, kata Malfoy. Matanya yang pucat berkilat-kilat. Bukankah sebaiknya kau bergegas sekarang? Kau tak ingin dia kelihatan, kan? Dia mengangguk ke arah Hermione. Dan pada saat bersamaan ledakan keras seperti bom terdengar lagi dari bumi perkemahan. Dan cahaya hijau sesaat menerangi pepohonan di sekitar mereka. Apa maksudmu? Tanya Hermione menantang. Ranger. Mereka mencari Muggle, kata Malfoy. Apa kau mau memamerkan celana dalammu di udara? Sebab kalau iya, tunggu saja di sini. Mereka bergerak ke arah sini, dan kau akan jadi tontonan lucu bagi kami semua. Hermione penyihir, bentak Harry. Terserah kau, Potter, kata Malfoy, menyeringai jahat. Kalau menurutmu mereka tak bisa melihat darah lumpur, tinggal saja di situ. Jaga mulutmu, teriak Ron. Semua yang ada di situ tahu bahwa darah lumpur adalah sebutan penghinaan untuk penyihir yang orang tuanya Muggle. Biar saja, Ron, kata Hermione buru-buru menyambar dengan Ron untuk menahannya ketika dia sudah maju selangkah mendekati Malfoy. Terdengar ledakan dari sisi lain pepohonan lebih keras dari yang sudah beberapa kali mereka dengar. Beberapa orang di dekat mereka menjerit. Malfoy tertawa pelan. Gampang amat ketakutan, katanya bernada malas. Kurasa ayah kalian menyuruh kalian semua bersembunyi. Mengapa dia mencoba membebaskan magel-magel itu? Di mana orang tuamu? Kata Harry, kemarahannya bangkit. Salah satu dari yang pakai topeng itu? Wah, kalaupun iya, mana aku mau bilang kepadamu, Potter. Oh, ayolah. Yang lain, kata Hermione memandang jijik ke arah Malfoy. Ayo, kita susul yang lain. Tundukkan kepala besar penuh rambut itu, Granger, ejek Malfoy. Ayolah. Hermione mengulanginya dan menarik Harry dan Ron ke jalan setapak lagi. Berani taruhan, ayahnya pasti salah satu yang pakai topeng itu, kata Ron panas. Ya, kalau beruntung kementerian akan menangkapnya, kata Hermione bersemangat. Oh, aku tak percaya ini. Kemana yang lain? Fred, George, dan Ginny tak kelihatan, meskipun jalan setapak itu penuh dengan orang yang menoleh ke belakang dengan cemas, ke arah kehebohan di bumi perkemahan. Serombongan remaja berpiyama sedang berdebat riuh tak jauh di depan mereka. Ketika mereka melihat Ron, Harry, dan Hermione, seorang gadis dengan rambut ikal lebat berbalik dan berkata cepat-cepat, "Oh, it's Madame Maxime! Knows Alphonse Perdu!" Apa? Tanya Ron. Sebetulnya gadis itu bertanya dalam bahasa Perancis, di mana Madame Maxime. Dia dan kawan-kawannya telah kehilangannya. Oh, gadis yang tadi bicara kembali mengunggunginya dan sementara berjalan menjauh. Mereka dengan jelas mendengarkan perkataan Hogwarts. Beak Batons, gumam Hermione. Sorry? Mereka pasti murid Beaux Batons. Semoga enggak. Beaux. Nanti kita cari baca aja. Kata Hermione. Kau tahu kan Akademi Sihir Beaux Batons? Aku membaca tentang sekolah itu di buku penilaian pendidikan sihir di Eropa. Oh ya, betul, kata komentar Harry. Fred dan George pasti belum jauh, kata Ron, mencabut tongkatnya, menyalakannya seperti Hermione, dan menyipitkan matanya memandang jalan setapak di depannya. Harry memasukkan tangan ke dalam saku jaket untuk mengambil tongkatnya. Tapi tongkatnya tidak ada. Yang ada dalam sakunya ada omniokularnya. Ya ampun, tongkatku hilang. Kau bergurau. Ron dan Hermione mengangkat tongkat mereka cukup tinggi untuk menebarkan cahaya lebih jauh ke tanah. Harry mencari di sekelilingnya, tapi tongkat sihirnya tak kelihatan. Mungkin masih di kemah, kata Ron. Mungkin terjatuh dari kantongmu waktu kita berlari. Hermione menebak cemas. Ya, kata Harry, mungkin. Harry biasanya selalu membawa tongkatnya kemanapun di dunia sihir. Dan tanpa tongkat itu, dalam situasi seperti ini membuatnya merasa mudah kena serang. Bunyi berkeresak di dekat mereka membuat telinganya teronjak. Winky si peri rumah berkutat menerobos serumpun semak di dekat situ. Dia bergerak dengan janggal sekali, dengan susah payah, seakan ada orang tak kelihatan yang menahannya. Ada penyihir-penyihir jahat di sekitar sini, jeritnya bingung seraya terus berusaha keras lari. Orang tinggi di atas.
Winky mau pergi. Dia menghilang ke pepohonan di sisi jalan lain. Di sisi lain jalan setapak, terengah dan menjerit saat dia melawan kekuatan yang menahannya. "Kenapa dia?" tanya Ron memandang keheranan. "Kenapa larinya aneh begitu?" "Pasti dia tidak minta izin mau bersembunyi," kata Harry. Harry memikirkan Dobby. Setiap kali Dobby mencoba melakukan yang tak pernah akan disukai keluarga Malfoy, peri rumah itu terpaksa memukuli dirinya sendiri. "Kalian tahu, hidup peri rumah itu sengsara sekali," kata Hermione jengkel. "Itu perbudakan." Mr. Crouch memaksanya ke tingkat atas stadion dan Winky ketakutan sekali. Dia menyihir Winky sehingga dia bahkan tak bisa lari ketika mereka mulai menginjak-injak tenda. "Kenapa tak ada yang berbuat sesuatu?" "Ya, peri rumah itu bahagia kan?" kata Ron. "Kau mendengar sendiri apa kata Winky di pertandingan tadi. Peri rumah tidak boleh bersenang-senang. Itu yang dia suka, disuruh-suruh." "Orang-orang seperti kau lah, Ron," ujar Hermione panas, "yang menopang sistem busuk yang tidak adil hanya karena mereka terlalu malas untuk..." Terdengar letusan keras lain dari tepi hutan. "Ayo kita jalan terus," ajak Ron. Dan Harry melihatnya menggerling gelisah kepada Hermione. Mungkin apa yang dikatakan Malfoy ada benarnya. Mungkin keadaan Hermione lebih rawan daripada mereka. Mereka berjalan lagi. Harry masih mencari-cari di dalam sakunya, meskipun sudah tahu tongkatnya tak ada di dalam sana. Mereka mengikuti jalan setapak gelap, masuk lebih dalam ke tengah hutan, sambil terus mencari-cari Fred, George, dan Ginny. Mereka melewati serombongan goblin yang tertawa-tawa senang membawa sekantong uang emas yang jelas telah mereka menangkan dari taruhan, dan tampak tidak gentar dengan kehebohan di bumi perkemahan. Lebih jauh lagi, mereka melewati seberkas cahaya keperakan, dan ketika memandang dari cerah pepohonan, mereka melihat 3 vela cantik jangkung berdiri di tempat terbuka, dikelilingi sekelompok penyihir muda. Semuanya bicara keras-keras. "Penghasilanku kira-kira 100 karung gareon setahun." Salah satu dari mereka berteriak, "Aku pembunuh naga dan komite pemusnahan satwa berbahaya." "Bohong," teriak temannya. "Kau pencuci piring di Lake Cordon." "Tapi aku pemburu vampir. Sejauh ini aku telah membunuh 9 vampir." Pemuda penyihir yang ketiga, yang jerawatnya kelihatan bahkan hanya dengan penerangan redup keperakan dari vela-vela itu, sekarang menyela, "Aku sebentar lagi akan menjadi menteri sihir termuda." Harry mendengus tertawa. Dia mengenali si penyihir jerawatan, namanya Stan Sunpike, dan dia sebetulnya kondektur naik bus atau bus kesatria. Bus sihir bertingkat 3. Dia menoleh untuk memberitahukan ini kepada Ron, tetapi wajah Ron sudah berubah ganjil. Dan detik berikutnya Ron berteriak, "Pernahkah aku beritahu kalian bahwa aku pernah menemukan sapu yang bisa sampai ke Jupiter?" "Astaga," kata Hermione. Dia dan Harry memegang lengan Ron kuat-kuat, membalikkan tubuhnya dan membawanya pergi jauh-jauh dari suara para vela dan pengagumnya yang sudah sama sekali tak terdengar lagi. Mereka telah tiba di jantung hutan. Tampaknya mereka sekarang tinggal bertiga. Suasana jauh lebih tenang. Harry memandang berkeliling. "Kurasa kita bisa menunggu di sini. Kita akan dengar kalau ada yang datang dari jarak setengah kilo." Baru saja dia berkata begitu, Ludo Bagman muncul dari pohon di depan mereka. Bahkan dengan penerangan lemah kedua tongkat, Harry bisa melihat bahwa perubahan besar telah terjadi pada Bagman. Dia tak lagi bersemangat dan wajahnya tak lagi kemerahan. Langkahnya pun tak lagi ringan. Dia sangat pucat dan tegang. "Siapa itu?" tanyanya, menunduk dan mengejap, berusaha mengenali wajah mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini? Sendirian?" Mereka saling pandang heran. "Kan ada kerusuhan," kata Ron. Bagman memandangnya tak mengerti. "Apa? Di bumi perkemahan ada yang mempermainkan keluarga Muggle?" Bagman mengumpat keras. "Brengsek," katanya tampak bingung, dan tanpa sepatah kata pun lagi dia diseparate dengan bunyi pelan. "Kacau ya si Bagman itu," kata Hermione mengernyit. "Tapi dia dulu better hebat," kata Ron, memimpin ke tempat terbuka dan duduk di sepetak rumput kering di kaki sebatang pohon. Wimbledon Webs memenangkan liga 3 kali berturut-turut ketika dia masih jadi anggota tim itu. Ron mengeluarkan boneka kecil Krum dari sakunya lalu meletakkannya di tanah dan memandangnya berjalan berkeliling seperti Krum yang asli. Boneka itu berkaki rata dan bahunya agak bungkuk, berdiri di atas kakinya yang melebar ke samping. Dia tidak seimpresif kalau di atas sapunya.
Harry mendengarkan kalau-kalau masih terdengar sesuatu dari arah bumi perkemahan. Keadaan sudah jauh lebih tenang. Mungkin kerusuhan sudah berakhir. Mudah-mudahan yang lain tidak apa-apa, kata Hermione. Setelah hening sesaat. Mereka tidak apa-apa, kata Ron. Bayangkan, kalau ayahmu menangkap Lucius Malfoy, kata Harry. Duduk di sebelah Ron dan mengawasi boneka Krum berjalan bungkuk di atas daun-daun kering. Ayahmu selalu bilang ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Tapi kasihan magel-magel itu, kata Hermione cemas. Bagaimana kalau mereka tidak bisa menurunkannya? Pasti bisa, kata Ron menghibur. Mereka akan menemukan cara. Gila benar. Melakukan hal seperti ini sementara seluruh petugas Kementerian Sihir ada di sini malam ini, kata Hermione. Maksudku, bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Apa menurutmu mereka kebanyakan minum? Atau cuma... Mendadak Hermione berhenti dan menoleh. Harry dan Ron cepat-cepat ikut menoleh. Kedengarannya ada yang terhuyung datang ke tempat mereka. Mereka menunggu, mendengarkan bunyi langkah-langkah tak rata di belakang pepohonan gelap. Tetapi langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti. Halo, sapa Harry. Sunyi. Harry bangkit dan mengintip dari balik pohon. Terlalu gelap untuk bisa melihat jauh. Tetapi dia bisa merasakan ada orang yang berdiri di luar jangkauan pandangannya. Siapa itu? Tanyanya. Dan kemudian tiba-tiba saja keheningan dirobek oleh suara yang belum pernah mereka dengar di dalam hutan. Dan dikeluarkan suara itu bukanlah jeritan panik, melainkan kutukan. Mom's murder! Dan sesuatu yang berwarna hijau berkilauan meluncur cepat dari dalam kegelapan yang mencoba ditembus mata Harry, terbang melewati puncak-puncak pepohonan dan melesat ke angkasa. Apa i? Tanya Ron kaget, seraya melompat bangun, terpana melihat benda yang mendadak muncul itu. Selama sekian detik, Harry mengira itu formasi lain dari Ravenclaw. Kemudian dia sadar, tengkorak kolosal terdiri atas bintang-bintang zamrud dengan ular terjulur dari mulutnya seperti lidah. Sementara mereka memandangnya, tengkorak itu naik, makin lama makin tinggi, menyemburkan asap kehijauan, terpeta jelas berlatar langit hitam seperti konstelasi bintang baru. Mendadak, hutan di sekitar mereka dipenuhi jeritan. Harry tak mengerti kenapa. Tetapi satu-satunya penyebab yang mungkin adalah kemunculan tiba-tiba tengkorak itu, yang sekarang sudah naik cukup tinggi untuk menerangi seluruh hutan, seperti lampu neon reklame yang mengerikan. Harry mencari-cari dalam kegelapan orang menyihir tengkorak itu, tapi tak bisa melihat siapa-siapa. Siapa di situ? Dia memanggil lagi. Ayo Harry, pergi. Hermione telah menyambar ke arah jaketnya dan menarik mundur. Ada apa? Tanya Harry kaget melihat wajah Hermione yang sangat pucat penuh ketakutan. Itu tanda kegelapan Harry, keluh Hermione menarik sekuat mungkin. Itu tanda si kau tahu siapa? Voldemort? Harry, ayo. Harry berbalik. Ron buru-buru memungut Krum miniaturnya. Mereka bertiga menyeberangi petak terbuka. Tapi baru beberapa langkah, serangkaian bunyi pop mengumumkan kedatangan 20 penyihir yang muncul begitu saja di udara kosong mengepung mereka. Harry berputar dan dalam sekejap dia menangkap satu hal. Semua penyihir itu memegang tongkat dan semuanya terarah kepadanya. Ron dan Hermione. Tanpa berhenti untuk berpikir dulu, dia berteriak, "Tiarap!" Dia menyambar kedua sahabatnya untuk menarik ke arah katana. Stupefy! Raung 20 suara atas sambaran cahaya menyilaukan, susul menyusul, dan Harry merasakan rambut kepalanya berkibar seakan ada angin kuat yang meniup tempat terbuka itu, mengangkat kepala kira-kira 1 senti. Harry melihat pancaran cahaya merah api berterbangan di atas mereka dari tongkat para penyihir, saling silang memantul dari batang pohon, memancar lagi ke dalam kegelapan. Stop! Terdengar teriakan suara yang dikenalnya. Stop! Itu anakku! Rambut Harry berhenti berkibar. Dia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Penyihir itu di depannya sudah menurunkan tongkatnya. Harry berguling dan melihat Mr. Weasley berjalan ke arah mereka, tampak ngeri. Ron! Harry! Suaranya bergetar. Hermione! Kalian tidak apa-apa? Mungkin... Minggir Arthur! Kata suara dingin kaku. Suara Mr. Crouch. Dia dan beberapa pegawai Kementerian Sihir mengepung mereka makin rapat. Harry berdiri menghadapi mereka. Wajah Mr. Crouch tegang saking marahnya. Siapa dari kalian melakukannya? Bentaknya. Mata yang sangat tajam mereka bergantian. Siapa di antara kalian yang menyihir tanda kegelapan?
Bukan kami yang melakukannya, kata Harry menunjuk tengkorak itu. Kami tidak melakukan apa-apa, kata Ron yang menggosok sikunya dan memandang ayahnya dengan jengkel. Kenapa kalian menyerang kami? Jangan bohong, teriak Mr. Crouch. Tongkatnya masih teracung ke arah Ron dan matanya mendelik seperti orang gila. Kalian ditemukan di tempat kejadian. Barty, bisik seorang penyihir wanita yang memakai gaun tidur wol panjang. Mereka masih anak-anak, Barty. Mereka tak akan sanggup Dari mana datangnya tanda itu? Tanya Mr. Weasley buru-buru. Dari situ, jawab Hermione gemetar, menunjuk tempat dari mana dia mendengar suara. Ada yang bersembunyi di balik pepohonan. Mereka mengucapkan sesuatu mantra. Oh, berdiri sana ya, kata Mr. Crouch mengalihkan matanya mendelik kepada Hermione sekarang. Wajahnya diliputi ketidakpercayaan. Mengucapkan mantra, begitu. Kelihatannya kau tahu benar bagaimana cara memanggil tanda itu, Mona. Tetapi tak seorang pun petugas Kementerian Sihir kecuali Mr. Crouch yang berpendapat bahwa Harry, Ron, dan Hermione lah yang membuat tanda itu. Sebaliknya, mendengar keterangan Hermione, mereka semua mengangkat tongkatnya lagi dan mengarahkannya ke tempat yang ditunjuk Hermione. Menyipitkan mata mereka menembus pepohonan gelap. Kita sudah sangat terlambat, kata si penyihir yang memakai gaun tidur wol menggeleng. Mereka semua sudah berdiri saat teh. Kurasa tidak, kata seorang penyihir pria dengan jenggot coklat lebar. Dia Amos Diggory, ayah Cedric. Sinar tongkat itu menerobos ke pepohonan itu. Ada kemungkinan kita berhasil menangkap mereka. Amos, hati-hati, kata beberapa penyihir memperingatkan Mr. Diggory membidangkan bahu mengangkat tongkatnya. Berjalan gagah menyeberangi tempat terbuka dan menghilang dalam kegelapan. Hermione memandangnya menghilang dengan tangan menangkap mulut. Beberapa detik kemudian mereka mendengar Mr. Diggory berteriak, "Ya, berhasil! Ada yang kena, pingsan! Tapi ini, astaga! Ada yang tertangkap!" teriak Mr. Crouch, kedengarannya tidak percaya sama sekali. Siapa? Siapa dia?" Mereka mendengar ranting-ranting patah, keresak dedaunan dan langkah-langkah kaki ketika Mr. Diggory muncul lagi dari balik pepohonan. Dia membopong sosok kecil yang terkulai. Harry langsung menganalisis serbet tehnya. Winky? Mrs. Crouch tidak bergerak ataupun bicara ketika Mr. Diggory menaruh peri rumahnya di tanah di depan kakinya. Para pegawai kementerian lain memandang Mr. Crouch. Selama beberapa detik, Crouch tertegun. Matanya menyala di wajah pucatnya ketika dia menunduk memandang Winky. Kemudian dia sadar lagi. Ini tak mungkin, kata gugup. Tidak. Dia bergerak cepat melewati Mr. Diggory dan berjalan ke arah tempat Winky ditemukan. Tak ada gunanya, Mr. Crouch, Mr. Diggory memanggil. Tak ada orang lain di sana. Tapi Mr. Crouch supaya tidak begitu saja percaya. Mereka bisa mendengar berjalan berkeliling dan bunyi keresak dedaunan ketika dia menyimak semak-semak dan mencari-cari. Agak memalukan, kata Mr. Diggory muram, memandang Winky yang pingsan. Peri rumah Barty Crouch, maksudku. Amos, kata Mr. Weasley pelan. Kau tidak serius mengira si peri rumah pelakunya. Tanda kegelapan itu adalah tanda penyihir. Perlu tongkat sihir. Ya, kata Mr. Diggory. Dan dia punya itu. Apa? Kata Mr. Weasley. Ini lihat. Mr. Diggory mengangkat sebatang tongkat menunjukkan kepada Mr. Weasley. Tangannya memegang ini tadi. Jadi pelanggaran pasal ketiga undang-undang penggunaan tongkat sihir. Tak seorang pun makhluk non-manusia diizinkan membawa atau memakai tongkat sihir. Saat itu terdengar bunyi pop lagi. Ludo Bagman beraparate tepat di sebelah Mr. Weasley, terengah dan tampak bingung. Dia berputar di tempat, mendongak, terbelalak memandang tengkorak hijau jamrut itu. Tanda kegelapan, sengalnya, nyaris menginjak Winky. Ketika dia berbalik menghadapi kolega-koleganya. Siapa yang melakukannya? Apa kalian berhasil menangkapnya? Barty, apa yang terjadi? Mr. Crouch telah kembali dengan tangan kosong. Wajahnya sangat pucat pasi, dan baik tangan maupun kumis, sikat giginya bergetar. Dari mana saja kau, Barty? Tanya Bagman. Kenapa kau tadi tidak menonton pertandingan? Peri rumahmu menyediakan tempat bagimu. Astaga naga. Bagman baru saja melihat Winky yang terbaring di depan kakinya. Kenapa dia? Aku sibuk dulu, kata Mr. Crouch, masih berbicara dengan gugup. Nyaris tak menggerakkan bibirnya dan peri rumahku pingsan kena serangan sihir bius. Sihir bius oleh kalian semua? Maksudmu? Tapi kenapa? Pemandangan mendadak menyapu wajah Bagman yang bundar berkilap. Dia menonggak memandang tengkorak
menunduk memandang Winky, kemudian memandang Mr. Crouch. Tidak, katanya. Winky menyihir tanda kegelapan. Mana bisa? Dia perlu tongkat. Itu yang pertama. Dan dia punya tongkatnya, kata Mr. Diggory. Kutemukan dia memegang tongkat, Ludo. Kalau Anda setuju, Mr. Crouch, kurasa kita harus dengar sendiri apa kata Winky. Crouch tidak menunjukkan tanda-tanda mendengar Mr. Diggory. Tapi Mr. Diggory tampaknya menganggap kediamannya sebagai tanda setuju. Dia mengangkat tongkatnya sendiri, mengacungkan ke arah Winky dan berkata, "Enervate." Winky bergerak lemah. Mata coklatnya yang besar terbuka. Dia mengejap beberapa kali dan bingung, diawasi oleh para penyihir yang diam dan dengan gemetar Winky duduk. Terpandang olehnya kaki Mr. Diggory dan perlahan dengan gemetar dia mengangkat matanya untuk memandang wajahnya. Kemudian dengan lebih perlahan lagi dia memandang ke langit. Harry bisa melihat tengkorak yang melayang dipantulkan di kedua mata Winky yang besar dan berkilauan. Mulutnya membuka kaget. Dia memandang ke sekelilingnya dan ketakutan, lalu menangis terseduh-seduh. "Peri rumah," kata Mr. Diggory galak. "Tahukah kau siapa aku? Aku anggota Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib." Winky mulai bergoyang ke depan dan ke belakang. Napasnya tersengal pendek-pendek. Harry jadi teringat sesuatu pada Dobby saat ketakutan karena melakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar. "Seperti yang kau lihat, Peri. Tanda kegelapan disihir di sini beberapa waktu yang lalu," kata Mr. Diggory. "Dan kau ditemukan tak lama kemudian tepat di bawahnya. Tolong jelaskan." "Bukan saya yang menyihirnya, Sir," gagap Winky. "Saya tak tahu bagaimana caranya, Sir." "Kau ditemukan dengan tongkat di tanganmu," bentak Mr. Diggory, melambaikan tongkat itu di depannya. Dan saat tongkat itu terkena cahaya hijau yang memenuhi tempat itu dari tengkorak di atas, Harry mengenalinya. "Hei, itu tongkatku," katanya. Semua orang memandangnya. "Maaf," kata Mr. Diggory meragukannya. "Itu tongkat saya," kata Harry. "Tadi jatuh." "Jatuh?" Mr. Diggory mengulangnya tak percaya. "Apakah ini pengakuan? Kau membuangnya setelah menyihir tanda itu?" "Amos, ingat kau bicara dengan siapa?" kata Mr. Weasley sangat marah. "Mungkinkah Harry Potter menyihir tanda kegelapan?" Tentu saja tidak," gumam Mr. Diggory. "Maaf, terbawa suasana. Lagi pula, jatuhnya tidak di situ," kata Harry menyentak ibu jarinya ke arah pepohonan di bawah tengkorak. "Jadi," kata Mr. Diggory, matanya mengeras ketika dia kembali memandang Winky yang meringkuk ketakutan di kakinya. "Kau menemukan tongkat ini, Peri, dan kau mengambilnya dan berpikir mau main-main dengan tongkat itu. Begitu?" "Saya tidak bikin sihir dengan tongkat itu, Sir," engking Winky. Air matanya bercucuran mengalir di kanan kiri hidung bulatnya yang pesek. Saya cuma memungutnya, Sir. Saya tidak membuat tanda kegelapan, Sir. Saya tak tahu caranya." "Bukan dia," kata Hermione. Dia tampak sangat cemas berbicara di depan semua orang Kementerian Sihir. Tapi dia sudah memutuskan untuk bicara. Suara Winky melengking, dan suara kami dengar mengucapkan mantra jauh lebih berat. Hermione memandang Harry, Ron, meminta dukungan. "Sama sekali tidak seperti suara Winky, kan?" "Tidak," kata Harry menggeleng. "Jelas bukan suara peri." "Ya, tadi suara manusia," kata Ron. "Kita akan segera tahu," geram Mr. Diggory. Tampaknya tidak terkesan. "Ada cara sederhana mengetahui sihir terakhir yang dilakukan oleh tongkat. Peri, tahukah kau?" Winky gemetar dan menggeleng dengan panik. Telinganya berkibar ketika Mr. Diggory mengangkat tongkatnya dan menempelkan ujungnya ke ujung tongkat Harry. "Pure Incantato," raung Mr. Diggory. Harry mendengarkan Hermione memekik tertahan ngeri ketika tongkat raksasa beridah ular muncul dari kedua ujung tongkat bertemu. Kemudian tengkorak itu cuma bayangan tengkorak hijau jauh di atas, seperti terbuat dari asap tebal abu-abu. Deletrius, teriak Mr. Diggory, dan tengkorak bayangan itu sirna menjadi segumpal asap. "Nah," kata Mr. Diggory penuh kemenangan, menunduk memandang Winky yang gemetar hebat. "Saya tidak buat itu," pekiknya nyaring, matanya berputar ketakutan. "Bukan saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya peri baik, saya tidak pakai tongkat. Saya tidak tahu bagaimana caranya." "Kau tertangkap tangan, Peri," raung Mr. Diggory. "Tertangkap dengan tongkat yang bersalah dalam tanganmu." "Amos," kata Mr. Weasley keras-keras. "Pikirkan,
Cuma sedikit sekali penyihir yang bisa melakukan mantra kutukan itu. Dari mana peri ini bisa mempelajarinya? Mungkin Amos menuduh, kata Mr. Crouch dengan kemarahan yang dingin dalam setiap suku katanya, bahwa aku secara rutin mengajari pelayanku menyihir tanda kegelapan. Keheningan yang menyusul sangat tidak enak. Amos Diggory tampak ngeri. Mr. Crouch, tidak. Sama sekali tidak. Kau sudah menuduh 2 orang di tempat ini yang paling tidak mungkin menyihir tanda kegelapan itu, bentak Mr. Crouch. Harry Potter dan aku sendiri. Kurasa kau tahu kisah anak ini, Amos. Tentu saja semua orang tahu, gumam Mr. Diggory yang sangat salah tingkah. Dan aku percaya kau ingat banyaknya bukti yang kuberikan selama karir yang panjang bahwa aku membenci dan memandang hina sihir hitam dan mereka yang mempraktikannya, teriak Mr. Crouch. Matanya mendelik lagi. Mr. Crouch, saya tak bermaksud menuduh Anda ada sangkut pautnya dengan ini, Amos Diggory bergumam lagi. Sekarang wajah di balik jenggot coklat berwarna merah. Kalau kau menuduh peri rumahku, berarti kau menuduhku, Diggory, teriak Mr. Crouch. Dari mana lagi dia bisa belajar menyihirnya? Dia bisa belajar menyihir dari mana saja. Persis, Amos, kata Mr. Weasley. Dia bisa belajar dari mana saja. Winky, katanya ramah, menoleh kepada si peri. Tapi Winky tetap bergernyit seakan Mr. Weasley juga membentaknya. Di mana tepatnya kau menemukan tongkat Harry? Winky memilin-milin tepi serbetnya begitu keras sampai serbet itu rusak berjumbai. Saya menemukannya di sana, Sir, dia berbisik. Di sana, di antara pohon-pohon, Sir. Kau lihat kan, Amos, kata Mr. Weasley. Siapapun yang menyihir tanda kegelapan bisa langsung berdesa parate seusai melakukannya, meninggalkan tongkat Harry di situ. Pintar sekali, tidak menggunakan tongkat mereka sendiri, karena bisa terbongkar rahasia mereka. Dan Winky ini bernasib sial melihat tongkat itu beberapa saat sesudahnya dan mengambilnya. Tapi kalau begitu dia berada dekat sini dengan si pelaku, kata Mr. Diggory tak sabar. Peri, apa kau melihat ada orang? Winky gemetar lebih keras dari sebelumnya. Matanya yang super besar berpindah-pindah dari Mr. Diggory ke Ludo Bagman, lalu Mr. Crouch. Kemudian dia menelan ludah dan berkata, saya tidak melihat siapa-siapa, Sir. Tak ada orang. Amos, kata Mr. Crouch kaku. Aku sadar betul bahwa dalam keadaan biasa kau tentu ingin membawa Winky ke departemenmu untuk diintegrasi. Meskipun demikian, untuk kali ini, kumohon, izinkan aku menanganinya. Mr. Diggory tampak seolah-olah dia tidak setuju. Tetapi jelas bagi Harry bahwa Mr. Crouch pejabat penting di Kementerian Sihir, sehingga dia tidak berani menolaknya. Yakinlah bahwa dia akan dihukum, Mr. Crouch menambahkan dengan dingin. Tuan, Winky tergagap memandang Mr. Crouch, air mata berinang. Tuan, jangan. Mr. Crouch balas memandangnya, wajahnya semakin jelas menajam. Setiap guratan di wajahnya terpeta jelas, tak ada belas kasihan dalam pandangannya. Winky malam ini telah berkelakuan yang tak pernah terpikirkan olehku yang bisa dilakukan, katanya perlahan. Aku menyuruhnya tinggal di dalam kemah. Aku menyuruhnya tetap di sana, sementara aku keluar membereskan masalah. Dan ternyata dia tidak mematuhiku. Ini berarti pakaian. Jangan, jerit Winky, meniarapkan diri di depan kaki Mr. Crouch. Jangan, Tuan, jangan pakaian. Harry tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan peri rumah adalah dengan menghadiahinya pakaian yang pantas. Sungguh kasihan melihat cara Winky mencengkram serbet tehnya, sementara dia terseduh-seduh di kaki Mr. Crouch. Tapi dia takut, Hermione meledak marah, memandang Mr. Crouch berapi-api. Peri rumah Anda takut ketinggian dan para penyihir bertopeng itu membuat orang-orang melayang tinggi. Anda tidak bisa menyalahkannya kalau dia ingin menyingkir. Mr. Crouch mundur selangkah, bebaskan diri dari sentuhan peri rumahnya yang dipandangnya seakan peri rumah itu sesuatu kotor, busuk, dan mengotori sepatunya yang kelewat berkilap. Peri rumah yang membantah aku tak ada gunanya bagiku, katanya dingin, memandang Hermione. Aku tak bisa memakai pelayan yang lupa akan apa yang harus diperbuat untuk tuannya, dan lupa menjaga reputasi tuannya. Winky menangis keras sekali, sehingga isaknya bergaung di sekeliling tanah terbuka itu. Keheningan yang amat tidak menyenangkan diakhiri oleh Mr. Weasley yang berkata, Nah, kurasa aku akan membawa kembali rombonganku ke kemah.
Kalau tak ada yang keberatan, Amos, tongkat itu telah memberitahu kita segala yang dia bisa. Tolong, apakah sudah bisa dikembalikan kepada Harry? Mr. Diggory menyerahkan kembali tongkatnya kepada Harry dan Harry mengantonginya. Ayo kalian bertiga, kata Mr. Weasley pelan. Tapi Hermione kelihatan tak mau bergerak. Matanya masih menatap si peri rumah yang terisak. Hermione, Mr. Weasley berkata lebih mendesak. Hermione berbalik dan mengikuti Harry dan Ron meninggalkan tempat terbuka itu dan menerobos sela-sela pepohonan. Apa yang akan terjadi pada Winky? Tanya Hermione begitu mereka telah meninggalkan tempat itu. Entahlah, kata Mr. Weasley. Keterlaluan sekali cara mereka memperlakukannya, kata Hermione berang. Mr. Diggory terus-menerus menyebutnya peri dan Mr. Crouch. Dia tahu bahwa Winky tidak melakukannya, tetapi tetap saja dia akan memecatnya. Dia tidak peduli betapa takutnya Winky dan betapa sedihnya dia. Seakan Winky bukan manusia saja. Memang bukan, kata Ron. Hermione berputar menghadapi Ron. Itu tidak berarti kita tak punya perasaan, Ron. Sungguh memuakkan cara Hermione. Aku setuju kepadamu, kata Mr. Weasley buru-buru, memberi isyarat agar dia berjalan terus. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk mendiskusikan hak peri rumah. Aku ingin kalian kembali ke kemah secepat mungkin. Apa yang terjadi dengan yang lain? Kami kehilangan mereka dalam gelap, kata Ron. Dad, kenapa semua orang begitu tegang dan akan kemunculan tengkorak tersebut? Akan kujelaskan kalau kita sudah tiba di kemah nanti, kata Mr. Weasley tegang. Tapi setiba di tepi hutan, jalan mereka terhalang. Serombongan besar penyihir yang ketakutan berkumpul di sana, dan ketika mereka melihat Mr. Weasley berjalan ke arah mereka, banyak di antara mereka yang maju. Apa yang terjadi dalam hutan? Siapa yang menyihirnya? Arthur, bukan dia kan? Tentu saja bukan dia, kata Mr. Weasley habis sabar. Kami tak tahu siapa. Mereka sudah bersepakat. Sekarang maafkan aku mau tidur. Dia membawa Harry, Ron, dan Hermione menerobos kerumunan itu dan kembali ke bumi perkemahan. Suasananya sepi sekarang. Para penyihir bertopeng sudah tak tampak lagi, meskipun beberapa kemah yang hancur masih berasap. Kepala Charlie nyembul dari kemah anak laki-laki. Dad, ada apa? Tanyanya dalam kegelapan. Fred, George, dan Ginny kembali dengan selamat. Tapi yang lain? Mereka di sini bersamaku, kata Mr. Weasley, menunduk dan memasuki kemah. Harry, Ron, dan Hermione masuk menyusulnya. Kayak akan ada ini ya, gangguan. Bapak. Bill sedang duduk di depan meja dapur kecil, memegangi spray ke lengannya yang berdarah-darah. Kemeja Charlie robek besar dan hidung Percy berdarah. Fred, George, dan Ginny tidak luka, tapi tampaknya terguncang. Apakah kalian berhasil menangkap mereka, Dad? Tanya Bill tajam. Orang yang menyihir tanda kegelapan? Tidak, kata Mr. Weasley. Kami menemukan rumah Barty Crouch memegangi tongkat Harry, tetapi sama sekali tak tahu siapa yang menyihir tanda itu. Apa? Tanya Bill, Charlie, dan Percy bersamaan. Tongkat Harry? Tanya Fred. Peri rumah Mr. Crouch? Tanya Percy. Kedengarannya terperanjat sekali. Dengan bantuan Harry, Ron, dan Hermione, Mr. Weasley menjelaskan apa yang terjadi di hutan. Setelah mereka selesai bercerita, Percy marah-marah. Mr. Crouch benar memecat peri rumah itu, katanya. Lari, padahal sudah jelas-jelas dilarang. Memalukannya di depan seluruh orang-orang kementerian. Bagaimana jadinya kalau dia sampai dihadapkan ke Departemen Pengaturan Pengawasan? Dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, bentak Hermione. Membuat Percy kaget. Hermione selama ini cocok betul bergaul dengan Percy, bahkan lebih cocok dibanding yang lain. Hermione, penyihir dengan posisi seperti Mr. Crouch, di mana dia bisa punya peri rumah yang berkeliaran mengacau dengan tongkatnya, kata Percy angkuh setelah mengatasi kagetnya. Dia tidak berkeliaran mengacau, teriak Hermione. Dia cuma mengungut tongkat itu dari tanah. Hei, apakah ada yang bisa menjelaskan apa artinya tengkorak itu? Kata Ron tak sabar. Tengkorak itu tidak mencelakai siapa-siapa. Kenapa begitu diribut-ributkan? Kan sudah kubilang, itu simbol kau tahu siapa, Ron, kata Hermione, sebelum yang lain bisa menjawabnya. Aku pernah membacanya di Kejayaan dan Keruntuhan Sihir Hitam. Dan simbol itu tak pernah terlihat selama 13 tahun, kata Mr. Weasley serius. Tentu saja, orang-orang panik. Rasanya seperti melihat kau tahu siapa muncul lagi. Aku tak mengerti, kata Ron mengernyit. Maksudku, itu kan cuma bentuk di langit. Ron, kau tahu siapa dan pengikutnya mengirimkan tanda kegelapan ke angkasa setiap kali mereka membunuh,
kata Mr. Weasley. Teror yang ditimbulkannya. Kau tak bisa memahaminya, kau masih terlalu kecil. Bayangkan saja, kau pulang dan menemukan tanda kegelapan melayang-layang di atas rumahmu. Dan tahu apa yang kau temukan di dalam rumahmu? Mr. Weasley bercerita. Ketakutan paling besar semua orang, yang paling buruk. Sesaat sunyi, kemudian Bill membuka spray dari lengannya untuk memeriksa lukanya, berkata, malam ini tak akan membantu kita walaupun kita tahu siapa yang membuat tanda itu. Tanda itu membuat para pelahap maut ketakutan. Mereka semua berisap parate sebelum kami bisa cukup dekat untuk membuka topeng salah satu dari mereka. Tapi kami berhasil menangkap keluarga Robert sebelum mereka jatuh ke tanah. Sekarang ingatan mereka sudah dimodifikasi. Pelahap maut, kata Harry. Apa pelahap maut itu? Begitulah para pendukung kau tahu siapa menyebut diri mereka, kata Bill. Kurasa malam ini kita melihat sisa-sisa para pendukungnya. Mereka yang berhasil menghindari Azkaban paling tidak. Kita tidak bisa membuktikan itu mereka, Bill, kata Mr. Weasley. Walaupun ada benarnya juga, dia menambahkan tak berdaya. Ya, berani taruhan dugaan Bill benar, kata Ron tiba-tiba. Dad, kami bertemu Draco Malfoy di hutan dan secara tersirat dia mengatakan kepada kami ayahnya salah satu orang gila bertopeng itu. Dan kita semua tahu keluarga Malfoy pendukung kau tahu siapa. Tetapi apa maunya pendukung Voldemort? Harry baru berkata begitu, semua orang sudah berjengit. Seperti hampir semua orang di dunia sihir, keluarga Weasley selalu menghindari menyebut nama Voldemort. Maaf, kata Harry buru-buru. Apa maunya pendukung kau tahu siapa membuat Muggle melayang begitu? Maksudku, apa gunanya? Gunanya, kata Mr. Weasley tertawa hampa. Harry, menurut mereka itu lucu. Separuh pembunuhan Muggle yang terjadi waktu kau tahu siapa berkuasa dilakukan hanya untuk lucu-lucuan. Kurasa mereka kebanyakan minum malam ini dan tak tahan untuk tidak mengingatkan kita bahwa banyak di antara mereka yang masih berkeliaran. Reuni kecil yang tak menyenangkan untuk mereka. Dia mengakhiri dengan muak. Tapi kalau mereka memang pelahap maut, kenapa mereka berdesa parate waktu melihat tanda kegelapan? Ujar Ron. Mestinya kan mereka senang melihatnya. Gunakan otakmu, Ron, kata Bill. Kalau mereka benar-benar pelahap maut, mereka bekerja keras menghindari Azkaban sewaktu kau tahu siapa kehilangan kekuasaannya dan menyebarkan segala macam kebohongan tentang bagaimana mereka dipaksa membunuh dan menyiksa orang-orang. Mereka pasti lebih takut daripada kita melihat kau tahu siapa muncul kembali. Mereka menyangkal punya hubungan dengan dia ketika dia kehilangan kekuasaannya dan kembali menjalani hidup sehari-hari mereka. Kurasa mestinya dia akan senang kepada mereka, kan? Jadi, siapapun yang membuat tanda kegelapan, kata Hermione lambat-lambat, apakah mereka melakukannya untuk menunjukkan dukungan kepada pelahap maut atau untuk menakut-nakuti mereka? Tebakanmu sama dengan tebakan kami, Hermione, kata Mr. Weasley. Tetapi ku beritahu kalian, hanya pelahap maut yang tahu bagaimana caranya menyihir tanda kegelapan. Aku akan heran sekali kalau orang yang membuatnya malam ini bukan pelahap maut. Walaupun sekarang tidak lagi. Dengar, sekarang sudah larut malam, dan kalau ibu kalian mendengar apa yang terjadi, dia akan cemas setengah mati. Kita akan tidur beberapa jam dan mencoba mendapatkan Porky yang berangkat pagi-pagi sekali untuk meninggalkan tempat ini. Harry naik ke tempat tidurnya dan kepalanya amat penuh. Dia tahu seharusnya dia merasa lelah. Saat itu sudah hampir pukul 3 pagi. Tapi dia tidak mengantuk, matanya masih terbuka lebar dan dia cemas. 3 hari yang lalu rasanya sudah jauh lebih lama, tetapi baru 3 hari yang lalu. Dia terbangun dengan bekas lukanya terasa sakit sekali. Dan malam ini, untuk pertama kalinya selama 13 tahun, simbol Lord Voldemort telah muncul di langit. Apa artinya ini? Dia memikirkan surat yang telah ditulisnya kepada Sirius sebelum dia meninggalkan Private Drive. Sudahkah Sirius menerimanya? Kapankah dia akan menjawabnya? Harry berbaring menatap kanvas. Tetapi tak ada fantasi yang terbang membuatnya tidur sekarang. Dan lama sesudah dengkur Charlie memenuhi kemah, barulah Harry terlelap. Seru coy. Chapter 9 ini mungkin salah satu chapter paling seru. Setelah baca chapter 9 di buku keempat ini adalah chapter yang salah satu chapter paling seru yang sudah dibaca ya. Dari buku pertama, kedua, dan ketiga, mungkin ini chapter yang menahan napas. Setelah di buku kedua
terkait waktu mau masuk Chamber of Secret itu, saat menemukan tempatnya berjalan itu kan menahan napas juga kita ya. Kemudian ada beberapa chapter-chapter yang nahan napas juga. Mungkin ini salah satu chapter terbaik yang ada setelah 3 buku dibaca dan 9 chapter di buku keempat dibaca. Oke. Siapa yang bikin tanda kegelapan itu ya? Dan kenapa harus tongkat Harry ya? Apakah tongkat Harry terjatuh atau dicuri? Dan Maud yang ketakutan karena dia pura-pura baik saat Voldemort gak ada, takut lagi saat Voldemort ada. Kita lanjutkan di chapter-chapter berikutnya di video-video lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.